Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahu alazim. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Quran surat Al-Mulk surat yang ke-67 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapak kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Dengan izin dan rahmat Allah, Allah mempertemukan kita pada Jumat yang penuh berkah ini. Selawat beri salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum mukminin yang kami muliakan, ayat yang kami bacakan tadi diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memuji dirinya sendiri. Di ayat ini Allah mulai dengan memuji dirinya sendiri. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di ayat keduanya Allah menambahkan jelas kepada kita untuk apa kita dihidupkan. Kita dihidupkan di dunia ini, kemudian dimatikan, ada tujuannya, ada fungsinya. Di ayat kedua Mulk ini Allah jelaskan sekali kepada kita kenapa kita dimatikan, kenapa kita dihidupkan, untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Jadi kita terlahir di dunia ini dalam rangka bertanding. Kita bertanding sesama kita, bukan bertanding siapa yang paling banyak uangnya, bukan bertanding siapa yang paling banyak ilmunya, bukan bertanding siapa yang paling banyak pengikutnya, atau siapa yang paling ganteng misalnya, siapa yang paling cantik misalnya, yang paling kokoh misalnya, bukan itu. Tapi kita bertanding siapa yang paling baik amalnya. Kapan mulai bertandingnya? Mulainya ketika kita berbalik sampai kita tinggalkan dunia. Maka orang tua yang bijak, bapak ibu yang bijak, dia telah mulai ketika anaknya terlahir, dia telah mulai. Jadi persiapkan anak ini menjadi pemenang. Ketika anak lahir, dan sebagian kita yang terkenalkan kalimat-kalimat tauhid kepadanya berupa panggilan azan. Ketika bayi itu, ketika diazankan dia bukan untuk suruh salat ya, dia memperkenalkan kalimat tauhid.
Umur 10 tahun, kalau belum nikah syarat boleh diukur. Ajaran dari Rasulullah SAW. Maka beruntunglah orang yang punya orang tua yang mempersiapkan kita, anak-anaknya untuk sebuah pertandingan ini. Pertandingan itu apa? Siapa yang paling baik? Karena Rasulullah SAW juga mengatakan manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Jika kaum mukminin banyak manfaatnya, kehadiran kaum mukminin itu sama. Sesuai dengan misi kehadiran kaum mukminin di muka bumi. Kita diciptakan untuk berbuat baik, dan manusia yang terbaik kata Rasulullah yang paling baik amalnya, yang paling banyak manfaatnya. Jadi kita bisa rasakan kaum mukminin. Kita tidak tahu sampai kapan pertandingan ini berakhir. Startnya ketika kita balik, finishnya kita tidak tahu. Mungkin startnya dari finish 10 tahun, misalnya kalau kita 15 Bali 10 tahun baru 5 telah berjalan. Atau 20 tahun berikutnya kita finish, berarti 15 startnya kita Bali, selama 20 tahun, 45 tahun kita berjalan. Kamu ini bisa ukur sendiri posisi umur sekarang di mana posisinya. Yang kita tidak tahu kapan finishnya. Maka dalam kesempatan ini, upaya singkat ini, hati mengajak dan tujuan utama sekali diri hati sendiri dan kita semua yang hadir kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama pacu diri kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Apa itu manusia yang terbaik? Manusia yang paling banyak manfaatnya, manusia yang paling banyak amalnya. Apakah salah kita punya harta banyak? Tidak salah, kamu kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi bagikan sebanyak-banyaknya. Salahkah kita berilmu banyak? Tidak salah kita berilmu banyak, tapi bagikan ilmu itu untuk orang lain, bermanfaat untuk orang banyak. Kalau harta kita hanya untuk kita dan bermanfaat untuk orang banyak, barulah kita banyak ilmu kita, profesor doktor kita, dan hanya untuk kita dan bermanfaat untuk orang banyak, rugi kita. Dan contoh manusia yang paling terbaik kaum mukminin diakui betul oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung. Dan kemudian di Al-Ahzab ayat 21 Allah mengatakan, "Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran." Kata Allah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau ingin menjadi manusia yang terbaik, intinya fungsi kehadiran kita di dunia ini benar sesuai apa yang misi Allah Subhanahu wa taala. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cocokkanlah apa yang kita buat dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan sesuatu, cocokkan. Mungkin kalau Rasulullah melakukan ini, nggak mungkin Rasulullah melakukan ini. Ketika kita main di warnet, melihat suatu pemandangan yang menjijikkan, kita lihat nggak mungkin Rasulullah melakukan ini. Itu tidak dilakukan. Ketika ada peluang untuk korupsi, kita akan melakukan nggak mungkin Rasulullah melakukan ini. Maka standar manusia terbaik itu adalah sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang memuliakan kita ketika SD, ketika dulu atau TPA atau TPA, kita akan betul dengan sifat dari Rasulullah SAW. Berwajib dari para nabi, dah hafal, sidik, amanah, tabligh dan otonah. Jadi kalau ingin menjadi manusia yang terbaik, sifat ini harus kita miliki. Ya, sifat ini harus kita miliki. Dalam konteks ini kita coba paparkan 4 sifat Rasulullah ini. Harapannya bukan menjadi sifat kita pula. Ya, menjadi sifat kita pula, tidak hanya sifat Rasulullah, juga sifat kita. Kalau ini telah menjadi sifat kita, kapanpun Allah panggil kita tidak jadi masalah kaum mukminin. Ketika Allah panggil kita, misi kehadiran kita di dunia telah sukses. Karena misi kehadiran kita di dunia bertanding siapa yang terbaik, dan hidup kita mencontoh orang terbaik, manusia terbaik adalah Rasulullah SAW. Jadi yang pertama kaum mukminin, Rasulullah SAW itu sidik. Rasulullah itu benar. Jadi
coba kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah saya ini sidik atau tidak? Apakah saya ini benar atau tidak? Kalau selama yang kita kong-kalingkongnya, kalau selama ini yang kita katakan tidak sama yang kita lakukan, masih ada kesempatan untuk bertobat ya. Masih ada kesempatan untuk merubah diri, untuk menjadi manusia yang terbaik, taubat kepada Allah dan berjanji mulai dari ini. Detik ini akan menjadi manusia yang benar, yang kita katakan sama. Kalau masih ada yang kita pulang di rumah, kita kerjakan A, kemudian kita laporkan dengan istri, kita dengan anak kita B, kita belum sidik dari kaum ini, belum lagi menjadi manusia yang terbaik, yang belum berhak untuk meninggal. Atau belum berhak, atau kita meninggal dan kita dapat surga. Karena manusia terbaik itu kaum ini akan berjumpa dengan manusia terbaik. Manusia terbaik itu Rasulullah menjadi surga nanti. Jadi kalau ingin jumpa dengan manusia terbaik di surga, jadilah manusia terbaik. Manusia terbaik itu salah satunya adalah sidik benar. Jika orang pandutul lah pasti sin dan manusia terbaik gitu. Ada untuk melamar kecil sini yang muak pandutul. Itu melamar kecil sini. Mau pegang pasal nampak itu orang melanggar. Nanti pun dilakukan oleh mereka itu orang melanggar. Tapi selama mencari ada dia. Nah itu orang melanggar itu melamar kecil sini yang muak gitu. Jadi kita rasakan kemudian kecil diri kita. Kalau selama ini ada bohong-bohong itu, bohong besar, bohong kecil, segera tobat, buanglah bohong itu, jadilah manusia yang benar. Yang kedua, kaum mukminin, sifat dari Rasulullah itu adalah amanah. Amanah itu apa? Benar-benar dipercaya. Kalau orang yang amanah, berikan dia kerja, hasil yang akan diberikan kepada kita. Kalau orang tidak amanah, kasih kerja sama dia, jawaban yang akan diberikan kepada kita. Ketika kita amanah dia, coba tolong ketika ini ya, siap besok ya, akan ikut besok, aku jawabnya tidak siap Pak, mampu mati Pak. Jawabnya dia bahwa enggak, hasil yang dia. Maka banyak kita lihat memegang amanah yang gagal karena dia tidak bisa memposisikan dia seperti Rasulullah menjadi manusia yang terbaik. Diberikan kerja kepada dia, hasil berhasil diberikan jawaban alasan demi alasan dikatakan dana yang tidak cukup, inilah itulah. Kasus kali yang kami contohkan kan sederhana, suruh ketika itu besok siap menjadi jawaban tidak siap Bapak, lampu mati. Lampu mati kan tak sekolah padang mati lampu di dalam listrik kan ada tidak banyak kasih misalnya kalau jiwa amanah itu apa? Rasul malu awak kata kalau dia amanah, awak jawe awak dia malu banget ya Pak Rasul itu. Maka kalau berikan kerja yang Rasul pasti sih selesai. Sehingga orang ragu untuk berbisnis Rasul. Kalau si Rasul besok aja besok, ke besok celai itu celai, kalau Senin aja Senin. Kalau kan enggak Senin dia selesai ya Pak. Karena Senin dia tidak ragu. Banyak alasan mau cari dan alasan itu untuk bohong lah. Nama sidiknya yang itu. Jadi kemudian dari diri kita, apakah kita amanah? Apakah pekerjaan yang diberikan kepada kita selesai kita kerjakan atau tidak? Kalau selama ini tidak, berubah dari itu. Kita diamanah untuk menjaga barang ini, justru barang ini yang kita ambil. Kita tidak diberikan amanah oleh perusahaan untuk menjaga barang ini, barang itu yang kita rusak. Dan luar biasa kita diberi gaji untuk itu, untuk menjaga ini, kita merusaknya. Oleh seperti itu sekarang masih ada kesempatan untuk bertobat kaum mukminin. Jangan sampai ke duluan mereka mau datang sebelum tobat kita. Kalau mereka mau datang pasti akan menjerit, pasti akan menyesal. Tapi tidak ada pilihan. Yang ketiga kaum mukminin, sifat Rasulullah itu adalah fatonah. Fatonah itu apa? Cerdas. Jadi kalau ingin menjadi manusia terbaik itu mesti jadi awak. Pas kue jadi ibarat Jawa. Raja itu tidak mesti di SMA, tidak mesti di satu S2, tidak mesti itu. Itu salah satu cara untuk belajar, tapi tidak mesti itu. Dengan pengajian itu juga merupakan ilmu di awak. Itu buat dengar ke masa ini, misalnya di masa itu datang awak. Karena pengajian di situ misalnya. Tuh baju buku misalnya, ada buatan-buatan, ada buatan-buatan masa itu awak pada yang kek, tidak tahu apa praktis, tinggal ambil sebaca. Itu menjadi manusia
manusia terbaik itu harus cerdas. Rasulullah itu luar biasa cerdasnya. Nanti kalau ingin menjadi manusia terbaik sesuai dengan prinsip Al-Qur'an ayat 2 itu kita dihidupkan dan dimatikan untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya adalah satunya adalah harus cerdas. Karena dengan cerdas kita bisa menunjukkan itu salah, itu betul, itu bisa menunjukkan yang lain. Kemudian yang terakhir mungkin sifat manusia yang terbaik, sifat Rasulullah SAW adalah tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Nanti kalau ingin Indonesia terbaik harus sampaikan. Kalau orang salah itu kecil orang. Mungkin awak ada berani menandani, ini puasa yang bisa menandani itu mungkin minta. Tapi awak malu menandani misalnya. Buat kecil. Pada dagingnya kan maaf di sana itu kalau di sana aku salah itu. Nah, janganlah kalau yang dia tidak masalah. Apa menandani? Tapi daripada dia. Kalau misalnya kamu minta kok banyak terjadinya maksiat, maaf misalnya itu baru mampus banyak dipasti orang itu bertahun ya. Karena pembiaran kan ini dia kedudukan. Kiri kanan apa diam saja. Kalau mengecilkan apa yang ada, kita sih kan itu maaf ini mau mengecilkan biar story. Aku tidak kasihan mengecilkan biar ya, aku cakap mengecilkan biar itu malu dia mau bilang. Tapi kalau orang lain membagian sih misalnya, nanti bebas. Aku di Madinah sih posisi hampir dipastikan di seluruh kecamatan kelurahan pasti ada yang namanya maksiat itu. Dikarenakan kalau kita di membagian sih, yang penting menanggung nak maksiat dan istilahnya. Tapi kalau menjadi manusia yang terbaik, dia harus menyampaikan. Karena kontrol khairat umat itu adalah untuk mencegah perbuatannya mungkar. Itu yang kontrol khairat umat. Yang sebaik-baik umat itu seperti itu. Ya tujuan orang jalan yang itu, dilarang orang bersama. Betul orang pemandangan makanya itu urusan orang. Tinggal tanggung jawab dari si orang. Aku tinggal di situ ya Allah, aku kecian ya Allah. Cuma aku tak punya kekuatan untuk menanam. Bila aku kecian ya Allah, salah mana nanti? Kini kalau tak salah kamu begini masuk pasar kalau tak salah orang yang membiarkan kejahatan termasuk penjahat. Lagi pada datang orang Jepun, dia praktisi hukum yang menyatakan akan masukkan pasal orang yang membiarkan kejahatan termasuk penjahat. Itu ada orang-orang tua yang mau padian sing itu masuk penjahat. Ada orang maksiat yang mau padian masuk penjahat. Sesuai dengan prinsip Al-Quran, yaitu memberitahukan kebaikan dan memberitahukan mana. Jadi ngomongin pengajian kita coba kita pada kesempatan ini. Landasannya surat Al-Mulk ayat pertama Allah puji diri Allah. Ayat kedua Allah gambarkan untuk apa kita dihidupkan dan dimatikan. Tujuannya adalah untuk menjadi manusia yang terbaik yang paling baik amalnya. Dan manusia yang paling baik amalnya adalah Rasulullah SAW. Mulai detik ini hadis yang menyampaikan dan kita semua mari kita cocokkan pribadi kita dengan pribadi Rasulullah. Kalau telah cocok, insya Allah kapanpun mereka mau datang, kita siap untuk itu karena surga Tuhan. Nabiru ya Allah besar, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' baina wa baina min khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pribadi kami mendekati pribadi Rasulmu ya Allah. Rasulmu siddiq ya Allah, jadikanlah kami manusia yang siddiq ya Allah. Rasulmu amanah ya Allah, jadikanlah kami manusia yang bisa dipercaya ya Allah. Rasulmu fatanah ya Allah, jadikanlah kami manusia yang cerdas ya Allah. Rasulmu tabligh ya Allah, jadikanlah manusia yang mau menyampaikan kebenaran dan meninggalkan kebenaran dalam diri keluarga dan umat kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi, amma yasifun. Salam.